Claudia Putri, perwakilan kelompok dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi PPKN pada ujian praktek. Selamat menonton! Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vinanda Claudia Putri, nomor absen 28. Dan dua rekan saya yaitu Widya Febri dengan nomor absen 29 dan Yofi Putra dengan nomor absen 30. Kita lanjut. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Berarti menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Beliau muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita akan membahas topik yaitu masa Orde Baru. Prioritas utama yang dilakukan pada pemerintahan Orde Baru bertumbuh pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Dan untuk materi yang lebih banyak lagi, kalian bisa membaca pada PPT berikut. Presidensial, adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru ini, yaitu yang pertama, perkembangan pendapatan per kapita tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat. Dan pada tahun 1996 hingga mencapai dari $1.000 Amerika Serikat. Dan yang kedua yaitu suksesnya program transmigrasi. Ketiga, suksesnya program KB, yaitu keluarga berencana. Dan yang keempat, suksesnya memerangi buta huruf. Akan tetapi, pada perjalanan Orde Baru melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan ini sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru, antara lain pada bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang hukum. Dan untuk penjelasan per bidang, kalian bisa membaca dan melihatnya di PPT sendiri ya. Segala penyimpangan yang disebutkan di atas mengakibatkan negara Indonesia terjebak pada suatu keadaan kritis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya yaitu B.J. Habibie, ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabnya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Selanjutnya, saya akan membahas Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era ini semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan bernegara. Perlu disusun pemerintahan dan konstitusional untuk pemerintah yang berdasarkan pada konstitusional yang bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Topik selanjutnya saya akan membahas tujuan masa reformasi. 1. Tujuan politik, 2. Tujuan ekonomi, 3. Tujuan hukum, dan 4. Tujuan sosial. Pembahasan selanjutnya akan ada di PPT berikut. Topik selanjutnya saya akan membahas perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu
1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. 2. Mencantumkan HAM atau Hak Asasi Manusia Pasal 28A sampai 28C. 3. Penghapusan DPA sebagai lambang tinggi negara. 4. Presiden bukan mendataris MPR. 5. MPR tidak lagi menyusun GBHN. Nah, jadi itu teman-teman untuk materi di Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru dan masa Reformasi. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semata Jaya!